Halo Sobat Bola Bocor, kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar yang berhasil mengalahkan Malut United di pertandingan tadi pekan ke-32 BRI Liga 1 dengan skor 3-2. Meskipun kita tahu di lini belakang PSM Makassar kehilangan Yoram Fernandes dan Alessio Neto. Yang lagi ramai beritanya kan Yoram Fernandes teman-teman terkena sanksi selama 1 tahun atau 12 bulan dari Komdis PSSI, tidak boleh beraktivitas di pesepak bolaan Indonesia. Ini gara-gara ya instastory dari Yoram Fernandes kemarin teman-teman. Meskipun udah melakukan klarifikasi, perminta maaf, tapi tetap aja Komdis PSSI menganggap apa yang diungkapkan oleh Yoram Fernandes itu merupakan kesalahan besar sehingga memberikan sanksi yang sangat berat pada Kapten PSM Makassar yaitu Yoram Fernandes. Dan bagaimana menurut teman-teman semua, apakah ini adalah keputusan yang tepat atau sanksi yang berlebihan dari Komdis PSSI? Karena kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Yoram Fernandes, ya memang mungkin ada sedikit kata-kata yang mungkin berlebihan menurut saya teman-teman. Tapi kalau untuk sanksinya ya nggak sampai 1 tahun juga kalau menurut saya teman-teman. Ya mungkin sesuai dengan apa yang ada di pasal 59 ayat 2 ya, dimana kalau tidak salah isi pasal ini ya hukumannya ya minimal 3 bulan teman-teman. Kalau 3 bulan atau sampai akhir musim ini ya masih ini sih wajar sih kalau menurut saya. Kalau 1 tahun, wah ini benar-benar pelanggaran berat. Padahal Yoram Fernandes mengekspresikan kekecewaannya melalui media sosial, bukan bertindak aneh-aneh di lapangan. Dan dia tidak ingin ada orang yang membawa kata-kata dia melebar kemana-mana, padahal konteks dia hanya dalam lingkup pesepak bolaan Indonesia teman-teman. Itu yang dikatakan oleh Yoram Fernandes. Tapi ya sudah terjadi, Komdis PSSI sudah menjatuhkan sanksi selama 12 bulan dan tentunya pihak manajemen PSM Makassar saat ini ya harus melakukan banding terhadap sanksi ini. Dan kita berharap banding dari manajemen PSM Makassar nanti ya bisa mengurangi hukuman Yoram Fernandes dari Komdis selama 12 bulan ini. Karena lagi-lagi menurut saya ini terlalu berat sih kalau menurut saya teman-teman. Jadi ya kita berharap adanya banding yang dilakukan oleh manajemen PSM Makassar. Apalagi saya tadi sempat membaca juga tentang API, Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia, menolak sanksi Komisi Disiplin PSSI terhadap Yoram Fernandes. Ini aku bacakan sedikit ya teman-teman. Ini dari informasi, ketuanya adalah Andri Tani sama Ahmad Juprianto. Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia dalam kurung API sebagai wadah perwakilan dari seluruh pesepak bola profesional di Indonesia menolak dan sangat keberatan terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh Komisi Disiplin dalam kurung Komdis PSSI terhadap Yoram Fernandes, pesepak bola asal Cape Verde dari klub PSM Makassar, sebagaimana surat keputusan Komite Disiplin nomor 163 tanggal 9 Mei 2025, Yoram Fernandes dikenakan sanksi larangan beraktivitas dalam kegiatan sepak bola di Indonesia selama 12 bulan. Hukuman tersebut dijatuhkan setelah Yoram mengekspresikan rasa ketidakpuasan yang dialaminya melalui akun Instagram pribadinya terkait dengan kondisi yang dialami dan rasakan sebagai pesepak bola profesional yang bermain di kompetisi sepak bola Indonesia. Hukuman tersebut sangat tidak layak dan tidak adil. Tidak layak dan tidak adil buat Yoram karena dia hanya menyampaikan pendapat yang mana hal tersebut diatur dan dilindungi oleh konstitusi kita sebagaimana diatur dalam pasal 28E
ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Hukuman Komdis PSSI terhadap iuran juga sangat berbahaya dan mengancam kebebasan berpendapat pesepak bola lainnya. Nah, ini juga salah satu intinya. Hukuman Komdis PSSI terhadap iuran juga sangat berbahaya dan mengancam kebebasan berpendapat pesepak bola lainnya. Jadi ya, dengan sanksi yang dijatuhkan oleh Komdis pada iuran tentunya akan membuat pemain-pemain lain atau pesepak bola yang berkarir di Indonesia di Liga 1 ya tentunya akan takut dan tidak berani untuk mengungkapkan ekspresinya di media sosial, teman-teman. Tentu sebagai sesama pesepak bola, kami ikut berkeberatan atas putusan Komdis tersebut karena putusan tersebut dikhawatirkan akan mengancam kebebasan berpendapat para pemain. Kami akan memberikan support dan dukungan penuh kepada Yoram Fernandes. Apa yang ia unggah di Instagramnya merupakan ungkapan kekecewaan pribadinya yang justru seharusnya dapat juga dijadikan bahan refleksi bagi banyak pihak di sepak bola Indonesia. API Vice Presiden Ahmad Juprianto, Wakil Presiden API. Sehubungan dengan hal-hal yang tersebut di atas, API memberikan dukungan penuh terhadap iuran dikarenakan apa yang diungkapkan iuran sejatinya justru menjadi introspeksi dan masukan bagi para pemangku kepentingan sepak bola Indonesia untuk mengajak iuran berdialog, bukan dengan memberi sanksi hukuman yang memberatkan pesepak bola. API telah melakukan komunikasi dengan iuran dan mendukung penuh upaya banding yang dilakukan klub PSM Makassar terhadap putusan Komdis tersebut. Selain itu, API juga telah melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan PIPRO dan FIPRO Divisi Asia Oseania untuk dapat segera melaporkan hal ini kepada FIFA guna mencari dan memperjuangkan jalan keluar yang adil bagi Yoram Fernandes. Ya, bagus sih. API gerak cepat juga menanggapi isu-isu yang menimpa pesepak bola profesional yang berkarir di Indonesia. Saat ini ya dialami oleh Yoram Fernandes, memberikan dukungan teman-teman. Jadi ya, dengan adanya dukungan-dukungan dari API ini terhadap Yoram Fernandes ya tentunya akan menjadi pertimbangan juga nanti bagi Komdis PSSI ketika PSM Makassar melakukan banding terhadap sanksi yang dijatuhkan Komdis kepada Yoram Fernandes, maksud saya teman-teman, karena ini udah berat emang menurut saya sanksi yang dijatuhkan oleh Yoram Fernandes. Jadi ya, apapun itu nantinya, mudah-mudahan yang terbaik lah untuk Yoram Fernandes bersama PSM Makassar, karena kontrak dari Yoram Fernandes berakhir pada tahun 2025-2026, masih ada satu musim bisa memperkuat PSM Makassar. Pas banget tuh, satu musim tidak bisa digunakan jasanya oleh PSM Makassar. Jadi ini tentunya kerugian yang sangat besar bagi PSM Makassar jika sanksi Yoram Fernandes tidak diringankan, teman-teman. Jadi gimana menurut teman-teman semua? Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no buper bye bye.